Waalaikumsalam. Kamu yang tadi saya hubungi ya? Iya, betul, Bu. Dan sekarang kita melanjutkannya lewat Zoom ya. Baik, Bu. Apa kabar, Mbak? Alhamdulillah saya baik, Bu. Alhamdulillah kalau baik. Maaf ya, Mbak, kita melakukannya konseling online. Dikarenakan saya lagi banyak kerjaan dan melakukan konseling di malam hari juga ya. Iya, Bu. Nggak apa-apa juga kalau malam. Baik. Mbak posisi sekarang lagi di mana ya? Saya di rumah, Bu. Wah, di rumah ya. Nampaknya muka Mbak tidak ceria hari ini. Apakah ada sesuatu yang terjadi? Kalau ada, Hmm, bisa diceritakan. jadi gini, Bu. Saya pengen cerita masalah yang sedang saya alamin belakangan ini. Baiklah, silakan bisa diceritakan bagaimana permasalahannya. Mari kita bahas bersama-sama. Namun sebelum itu, Ibu minta kesempatan waktu untuk membahasnya supaya kita lebih efisien dan teratur. Bagaimana, Mbak? Boleh, Bu. Saya setuju. Saya rasa cukup 15 sampai 20 menit aja. Saya minta Ibu bisa merahasiakan ini soalnya saya tidak ingin orang lain mengetahui masalah yang sedang saya alami. Baiklah, Ibu tidak akan menceritakan masalahmu kepada siapapun. Sekarang kalau boleh tahu, permasalahan apa yang kamu alami ya? Jadi gini Bu, kan saat ini tuh saya sedang merasa terbebani dengan tugas-tugas kuliah saya. Ditambah lagi saya tuh juga mengikuti kuliah semester pendek untuk memperbaiki nilai-nilai saya di semester kemarin. Eh, Mbaknya kuliahnya semester berapa ya? Saya semester 5 Bu. Terus gimana lagi? Terus saya pusing Bu ngatur waktunya, saya juga capek ngejalanin semua tugas-tugas ini Bu. Berapa banyak mata kuliah yang nilainya harus kamu perbaiki ya? 10 mata kuliah Bu. Wah, banyak sekali ya. Kalau boleh tahu, bagaimana cara belajar kamu pada saat semester kemarin? Bisa kamu ceritakan pada ibu? Sebelumnya memang saya akuin saya tuh suka menunda-nunda tugas itu Bu, kayak saya juga suka membuang-buang waktu dengan pergi main sama teman-teman saya, jadi saya menunda tugas-tugas tersebut jadinya makin banyak. Hmm, jadi intensitas belajar kamu di semester lalu itu menurun dikarenakan kamu sering menunda-nunda tugas, sering menunda pekerjaan, dan kamu juga sering membuang-buang waktu dengan bermain bersama teman-teman kamu ya, Mbak. Iya betul Bu. Lalu, pernahkah kamu berpikir bahwa karena sikap kamu yang seperti itu yang membuat kamu nilai-nilai kamu turun dan kamu harus mengikuti semester pendek? Iya Bu, saya rasa karena sikap saya yang suka menunda-nunda pekerjaan tugas saya dan bermain itu sangat mempengaruhi nilai-nilai saya Bu. Hmm, iya baik-baik. Saya bisa merasakan perasaan
kamu sekarang ini kayak gimana? Saya terus dihadapkan oleh perasaan penyesalan terhadap apa yang sudah saya lakukan kemarin, Bu. Perasaan bersalah itu terus-terusan menghantui saya, dan saya juga sudah terlalu banyak merepotkan kedua orang tua saya. Saya sudah menghabiskan banyak uang, tenaga, dan waktu saya. Saya benar-benar merasa nyesel, Bu. Kayak saya sudah membuat kecewa orang tua saya, Bu. Mungkin sebaiknya saya tidak melanjutkan kuliah pendidikan S1 saya ini, Bu. Hmm, sekarang ini kamu ada di semester 5 ya. Eh, tahun demi tahun itu sudah kamu lalui dari awal kamu mengikuti seleksi masuk kuliah sampai akhirnya kamu menjadi mahasiswi yang sebentar lagi akan memakai toga. Orang tuamu pasti begitu mengharapkan buah hatinya bisa lulus dengan cepat dengan gelar sarjananya. Setiap manusia itu jelas pernah mengalami keadaan sulit seperti dalam hidupnya seperti kamu saat ini. Tapi percayalah bahwa di balik semua ini, semua problem hidup pasti ada jalan keluarnya untuk menemukan apa itu artinya sebuah kebahagiaan. Baik, Bu. Saya paham, Bu. Dari pembicaraan yang sudah kita lakukan, ada baiknya jika disimpulkan terlebih dahulu ya, supaya semakin jelas arah pembicaraan kita itu kemana. Nah, yang pertama ini, bahwasanya sekarang ini kamu sedang merasa ada pada posisi yang sulit dan kamu dihadapkan oleh perasaan masa lalumu itu. Nah, yang kedua ini bahwa kamu merasa tidak sanggup untuk menghadapi keadaan ini sekarang dan kamu memilih untuk mundur untuk tidak meneruskan kuliahnya. Sementara kamu sendiri memiliki impian untuk membahagiakan kedua orang tua kamu. Iya, Bu. Saya bingung harus gimana, Bu, sekarang. Oke, baiklah. Sekarang silakan kamu mengutarakan semua perasaanmu, hal-hal yang mengenai permasalahan yang kamu hadapi sekarang. Tetapi kamu harus kayak menambahkan di belakangnya kalimat saya bertanggung jawab atas segala perbuatan saya. Kalau ibu contohkan seperti ini ya, saya kalah dan saya bertanggung jawab atas kekalahan saya. Apa kamu bisa? Bisa, Bu. Saya merasa kecewa dan saya bertanggung jawab atas kekecewaan saya tersebut. Dan saya merasa nilai saya rendah dan saya akan bertanggung jawab atas nilai saya yang rendah itu. Dan saya merasa intensitas belajar saya rendah dan saya akan bertanggung jawab atas hal tersebut. Baik. Apakah hanya itu saja perasaan yang bisa kamu sampaikan kepada ibu? Iya, Bu, cukup hanya itu. Dan setelah ini kamu melakukan pengungkapan perasaan, mengutarakan perasaanmu yang tadinya itu di yang tadinya itu dan ditambah dengan rasa tanggung jawab kamu, apakah ada perubahan perasaan atau pola pikir kamu malah lebih berantakan lagi?
tidak apa-apa, dibiarkan saja. Lalu bagaimana perasaan kamu saat ini? Iya Bu, saya merasa sadar akan akan tanggung jawab saya sendiri kalau memang kesalahan tersebut berasal dari diri saya. Jadi, kamu merasa sudah sadar akan perasaan-perasaan yang mungkin kamu ingkari selama ini kan? Iya Bu, saya sudah sadar akan perasaan-perasaan yang saya ingkarin selama ini. Jadi saya merasa bertanggung jawab atas segala apa yang sudah saya buat. Jadi kamu sudah menyadari. Kalau boleh tahu, perasaan seperti apa yang kamu rasakan saat ini, Mbak? Perasaan mengenai keadaan buruk ini adalah akibat dari kebiasaan saya. Saya sadar kalau saya sudah membuang waktu, membuang-buang waktu saya untuk bermain-main, dan saya menyadari bahwa keluar dari bangku kuliah hanya akan memperburuk keadaan saya ke depannya. Oke. Jadi sekarang kamu mulai sadar setelah pengungkapan perasaan disertai dengan rasa tanggung jawab tadi. Apakah benar seperti itu? Ya Bu, betul. Baiklah, kalau seperti itu, lalu bagaimana menurut kamu untuk solusi ke depannya agar nilai-nilai kamu itu mengalami peningkatan dan tidak akan merasa terbebani lagi dengan semester-semester ke depannya atau semester pendekmu? Mungkin ke depannya saya akan diri saya terlebih dahulu atas permasalahan saya ini, dan saya sudah sadar bahwa penurunan nilai-nilai saya dan keikutsertaan saya dalam eh, kuliah semester pendek disebabkan karena saya sering menunda-nunda pekerjaan dan senang membuang-buang waktu dengan bermain dengan teman-teman saya. Dan mulai sekarang saya juga harus bisa membagi waktu antara belajar dan juga bermain. Saya juga harus menghilangkan kebiasaan saya yang suka menunda-nunda pekerjaan. Baik, itu merupakan solusi yang terbaik dan solusi yang sangat bagus sekali. Kamu bisa menerapkan pada diri kamu saat ini supaya nantinya kamu bisa lebih fokus, lebih eh, belajarnya lebih giat lagi, lebih bersemangat lagi, dan fokuslah dengan apa yang ada pada saat ini sekarang. Tidak perlu berlarut-larut menyesali apa yang sudah terjadi. Jalan jalan karena jadi itu sebagai pembelajaran dan jadikan harapanmu sebagai penyemangat kamu untuk terus menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Baik Bu, saya akan bersungguh-sungguh berusaha untuk memperbaikinya. Baiklah, semoga apa yang dicita-citakan oleh kamu bisa tercapai dan kamu bisa menjadi orang yang lebih baik lagi, bisa membahagiakan kedua orang tua kamu. Setelah konseling ini kamu juga bisa berkonsultasi dengan ibu karena ibu akan selalu memberikan
waktu untuk klien ibu untuk berkonsultasi. Mungkin hanya itu saja. Apakah ada permasalahan lainnya? Tidak, Bu. Itu saja. Oke, baiklah. Kalau seperti itu, konseling ini Ibu akhiri ya, Nak. Mungkin untuk kedepannya, jika ada permasalahan lain yang ingin kamu ceritakan kepada Ibu, silakan hubungin Ibu saja. Baik, Bu. Saya juga sangat berterima kasih kepada Ibu yang sudah membantu saya. Sekarang saya sudah cukup lega dan semangat lagi. Sama-sama, syukurlah kalau emang begitu. Baik, Bu. Saya kalau gitu permisi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak.